Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah kelompok kami yang berjudul Puasa, Makan, dan Minuman Halal, yang terdiri atas saya sendiri, Sania Chandra Kirana, dan rekan saya Mbak Yuniawati, dan yang ketiga yakni Mbak Yunia Dewi Pangesti. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang puasa. Nah, puasa itu dibagi menjadi dua, yakni puasa wajib dan yang kedua puasa sunnah. Nah, apa sih itu puasa wajib? Puasa wajib adalah puasa yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang sudah baligh, dan apabila ditinggalkan mereka itu akan mendapatkan dosa. Nah, adapun macam-macam puasa wajib yakni dibagi menjadi 4. Yang pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa nadar, yang ketiga puasa qadha, dan yang keempat puasa kifarat. Nah, adapun penjelasannya bisa dilihat di makalah agar lebih jelasnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang puasa sunnah. Apa sih itu puasa sunnah? Puasa sunnah adalah puasa yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan itu tidak mendapatkan dosa. Nah, adapun puasa sunnah itu antara lain, yang pertama puasa Syawal, puasa Arafah, dan yang ketiga mungkin kalian sudah pernah melaksanakan puasa tersebut, yakni puasa hari Senin dan Kamis. Di sini juga ada waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Nah, waktu yang diharamkan untuk berpuasa yakni pada hari tasyrik, pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, dan puasa di 2 hari raya, yakni puasa pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Dan hari yang diragukan, maksudnya yakni apakah sudah 1 Ramadan atau belum ya. Nah, itu diharamkan untuk berpuasa. Nah, selanjutnya yakni hikmah berpuasa. Sebenarnya banyak sekali hikmah berpuasa, namun di sini saya akan menjelaskan satu hikmah dari berpuasa, yakni dapat mengendalikan hawa nafsunya dari makanan dan minuman, dari segala hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sekian penjelasan dari saya. Untuk lebih lanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, dan di sini saya akan membahas tentang hikmah berpuasa. Di sini tentunya banyak sekali hikmah berpuasa bagi umat muslim, dan yang pertama yaitu melatih dan mendidik kesabaran dalam kehidupan sehari-hari, karena orang yang berpuasa akan menahan kelaparan, kehausan, dan menahan hawa nafsunya. Dan yang kedua, dengan berpuasa juga kita dapat memberikan waktu istirahat bagi organ tubuh kita. Dan yang ketiga, dapat mengendalikan hawa nafsunya dari godaan makanan dan minuman, dan segala hal yang membatalkan puasa. Dan yang keempat, mendidik diri sendiri untuk bersifat sidq, karena dengan berpuasa dapat menjaga diri dari sifat pendusta. Sifat ini dapat menghilangkan pahala puasa tentunya. Dan yang kelima, meningkatkan iman dan takwa kepada seseorang umat muslim untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan tujuan utama dari orang yang berpuasa. Dan yang terakhir yaitu menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, terutama kasih dan sayang terhadap fakir dan miskin. Dan di sini saya akan membahas makanan dan minuman halal juga. Makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang boleh untuk dikonsumsi menurut keyakinan syariat Islam. Makanan dan minuman yang ada di bumi ini pada dasarnya halal hukumnya, kecuali terdapat dalil Al-Quran dan hadis yang menyatakan keharumannya. Bagi seorang muslim, makanan yang boleh dimakan harus memenuhi 2 syariat, yaitu halal dan thayyib. Halal artinya diperbolehkan berdasarkan syariat Islam, dan thayyib artinya baik, mengandung nutrisi, bergizi, dan menyehatkan. Adapun jenis-jenis minuman yang halal, yang pertama tidak memabukkan, dan yang kedua tidak najis, dan yang ketiga didapatkan dengan cara yang halal, dan yang terakhir tidak mendatangkan mudarat bagi manusia, baik dari segi kesehatan badan, akal, jiwa, maupun akidah.
Itu yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Yang kedua adalah makanan dan minuman haram. Makanan dan minuman haram adalah makanan dan minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi karena ada nas di dalam Al-Quran dan hadis. Bila tidak terdapat petunjuk yang melarang, berarti halal. Makanan yang diharamkan pasti memiliki dampak yang buruk. Haramnya makanan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, haram lizatihi. Haram ini ada beberapa. Di antaranya yang pertama adalah daging babi, yang kedua adalah darah, dan yang ketiga adalah khamar atau minuman keras. Yang B adalah haram li ghairihi. Haram bentuk ini ada beberapa. Di antaranya adalah yang pertama bangkai, dan yang kedua makanan yang halal yang tercampur najis, dan yang ketiga makanan halal yang diperoleh dari cara yang zalim. Yang ketiga, manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Yang pertama, mendapatkan ridha Allah SWT karena telah menaati perintahnya dalam memilih makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas dan beribadah. Yang ketiga, terjaganya kesehatan karena setiap makanan dan minuman yang bergizi baik bagi kesehatan. Yang keempat, akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Yang pertama, makanan dan minuman yang haram dapat membahayakan kesehatan. Yang kedua, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Yang ketiga, menghalangi terkabulnya doa. Yang keempat, amal ibadah tidak akan diterima Allah SWT. Yang kelima, makanan dan minuman yang haram dapat memudarkan harta. Yang keenam, makanan dan minuman yang haram bisa merusak jiwa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.